Sungguh tidak terduga dan tidak pernah bisa kita hitung betapa besar kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Shalom dan selamat pagi, salam sehat bagi seluruh sahabat setia pendengar renungan harian dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Allah Sang Pemilik kehidupan ini yang senantiasa mengaruniakan berkat-Nya bagi kita agar kita dimampukan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari berdoa sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini. Kepadamu ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap keajaiban dan kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, kami hendak mengawali hari ini dengan mendengarkan renungan. Mari Engkau tuntun kami agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita didasari oleh sebuah tema, yaitu Allah yang Maha Tahu. Mintuna natandai puang matua. Menurut beberapa ahli atau pakar, salah satu ciri orang yang hebat adalah orang yang tahu dan mengakui persis apa kelebihannya, sekaligus tahu dan mengakui juga segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan yang dimiliki. Namun demikian, harus diakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara sempurna tentang dirinya sendiri. Pembacaan kita hari ini berisi tentang ungkapan kepercayaan yang jujur dari seorang pemazmur tentang kemahatauan Allah yang secara utuh, secara lengkap tentang dirinya lebih daripada sang pemazmur sendiri mengetahui dirinya. Pemazmur yakin bahwa Allah mengenal dia secara sempurna, baik fisik maupun psikis, yang artinya jiwa atau pikiran. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat 2-5 yang menunjuk kepada seluruh aktivitasnya sehari-hari yang berada dalam kendali Tuhan, baik ketika dia duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring, jalan pikirannya, bahkan apa yang dia katakan, Allah sudah mengetahui sebelumnya. Dari depan dan dari belakang, Allah mengurungnya, bahkan tangan Tuhan selalu melingkupinya. Pemazmur sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hal inilah yang membuat pemazmur kagum, takjub, juga heran, dan mengakui keterbatasan dan ketidakmampuannya memahami Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Hal tersebut bisa kita lihat pada ayat yang ke-6. Dalam interaksi kita dengan sesama kita di tengah-tengah keseharian kita, seringkali tanpa sadar kita mengatakan seperti ini. Oh, kalau orang itu saya kenal betul atau saya tahu betul dia seperti apa.
Kalimat-kalimat seperti inilah yang membuat kita sering menghakimi orang lain, padahal pengenalan kita tentang orang tersebut sangatlah terbatas. Sekalipun kita telah hidup bertahun-tahun bersama, belum tentu kita mengetahui secara 100% orang tersebut seperti apa. Jadi ketika orang yang telah kita dampingi sekian tahun bersama, kita tidak kenal betul seperti apa sifat dan wataknya, dan kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang dia seperti apa, maka hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang di sekitar kita. 1-2 perjumpaan, 3 bahkan 4 bahkan 10 sekalipun, kita belum tentu bisa membuat sebuah kesimpulan yang benar tentang seperti apa orang itu. Jangankan mengenal orang lain, kita sendiri pun belum tentu mampu mengenal diri kita sendiri secara sempurna. Marilah seperti pemazmur yang mengaku dengan jujur bahwa kita hidup sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka marilah kita berusaha untuk hidup jujur, hidup benar di hadapan Allah yang Maha Tahu akan segalanya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup jujur di hadapan-Mu, karena Engkaulah yang Maha mengetahui. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam setiap lika-liku dinamika kehidupan kami meminta satu hal, janganlah pernah melepaskan tangan kami. Tuntun kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk mau mengerti apa maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami seutuhnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebagai seorang ayah, ibu, pemuda, pemudi, anak-anak, bahkan orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah, usia lanjut, Engkau menyertai kami semua. Biarlah ya Bapa di dalam kehidupan kami hanya memuliakan, memuji serta membesarkan nama-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan sorga, tuntun kami selama kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap pemimpin di negara kami, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pelosok dan juga para pelayan-Mu di gereja kami. Biarlah mereka semua boleh terus dituntun oleh Engkau untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, dan melalui mereka kami boleh merasakan hidup dalam kedamaian dan berkat Allah yang melimpah. Terima kasih ya Bapa, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa yang kami perbuat. Dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Selamat beraktivitas, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya.